terhadap fakta demi fakta yang terungkap di persidangan, kami penasihat hukum terdakwa menyayangkan penuntut umum justru hanya mengambil keterangan sepenggal-penggal atau sepotong-potong. Padahal tujuan dari persidangan ini adalah menemukan kebenaran material. Penuntut umum dalam surat tuntutannya menggunakan alat bukti secara tidak proporsional. Sebagaimana yang telah kami kemukakan berdasarkan sorotan di atas, seperti penuntut umum mengabaikan hasil tes poligraf yang telah berkata jujur bahwa jika tidak ada yang memerintahkan saksi Riki Rizal Wibowo untuk melakukan pengamanan senjata HS milik korban. Namun, sebaliknya mengamini hasil tes poligraf yang mengatakan jika terdakwa terindikasi berbohong, tidak mengakui perselingkuhan terdakwa dengan korban. Padahal, kondisi psikologis terdakwa pada saat dilakukan tes poligraf tersebut sedang dalam keadaan terguncang. Pada dasarnya, penuntut umum diperbolehkan untuk memilah alat bukti mana yang dapat digunakan untuk membuktikan dakwaan maupun tuntutannya. Namun, hal tersebut bukan berarti penuntut umum dapat mengendapkan fakta sidang dan bukti-bukti tersebut. Karena setiap bukti yang dikumpulkan adalah guna menunjang majelis hakim dalam menyusun putusannya. Artinya, dalam hal seluruh alat bukti yang telah diungkapkan di muka persidangan, baik oleh penuntut umum dan penasihat hukum, wajib dikemukakan seluruhnya. Perlu kami sampaikan pula, untuk menaikkan derajat pemeriksaan perkara ini hingga ke pembuktian material, setiap keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan ini telah kami siapkan transkripnya dan kami sertakan pula sebagai lampiran dalam pembelaan ini. Sehingga keterangan saksi bisa dibaca kembali dengan utuh, bukan sekedar mengutip keterangan sesukanya. Fakta yang harus diperhatikan adalah fakta dalam persidangan Aqua, termasuk keterangan saksi-saksi. 6. Analisa yuridis berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan. Bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan berlapis, namun akhirnya penuntut umum di dalam nota tuntutannya telah berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer, yaitu dakwaan primer melakukan tindakan pidana secara turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dakwaan primer, yaitu melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa kami tim penasihat hukum terdakwa sangat keberatan terhadap kesimpulan penuntut umum tersebut karena tidak didasarkan pada realita dan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dalam perkara Aquo, serta tidak disertai argumentasi-argumentasi yang berdasar hukum. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menguraikan alasan-alasan yuridis yang menjadi dasar keberatan kami sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. 1. Unsur barang siapa. Bahwa meskipun identitas terdakwa dalam perkara ini adalah identik dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, namun kami tidak sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Karena unsur ini bukanlah unsur inti dari suatu delik dan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur lain yang mengikutinya. Dan jika seandainya benar, quote on, unsur-unsur lainnya telah terpenuhi secara seluruhnya, juga masih dibuktikan lagi apakah orang tersebut mampu secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Bahwa oleh karena itu menurut hemat kami terlalu prematur untuk menyatakan unsur ini telah dipenuhi secara sah dan meyakinkan. Dan oleh karena itu kami bahas dalam unsur-unsur selanjutnya. Kedua, unsur dengan sengaja. Bahwa pengaturan perundang-undangan tidak memberikan definisi dari unsur dengan sengaja, sehingga untuk mendefinisikan unsur dengan sengaja harus merujuk pada doktrin-doktrin yang berkaitan. Merujuk pendapat memori Van Tohristie keterangan saksi Vera Simanjuntak sebagai dasar penunjuk umum dalam menyimpulkan terdakwa tidak mengalami kekerasan seksual. Padahal sebaliknya, berkaitan dengan keterangan saksi Vera Simanjuntak mengenai tersebut,
Ketua Komnas Hak Asasi Manusia, yaitu Ahmad Taufan Damanik, menyatakan keterangan saksi Vera Simanjuntak yang menceritakan percakapan dirinya dengan korban pada tanggal 7 Juli 2022 malam hari justru memperkuat dan menunjukkan jika peristiwa kekerasan seksual terhadap terdakwa memang benar terjadi. C. Bahwa Prof. Muhammad Mustafa selaku ahli kriminolog yang dijadikan dasar penuntut umum dalam menguraikan tidak adanya kekerasan seksual pada diri terdakwa patut dikesampingkan, sebab ahli dalam memberikan opininya tidak berdasarkan berkas karena ahli tidak pernah menerima dan membaca berkas perkara. Hal ini dinyatakan sendiri oleh ahli di muka persidangan bahwa ahli tidak pernah membaca ataupun menerima berkas perkara akuo. D. Bahwa penuntut umum menyimpulkan tidak adanya kekerasan seksual pada diri terdakwa dengan hanya menggunakan pendekatan teori relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Namun, penuntut umum justru menutup mata terhadap pendekatan-pendekatan atau teori-teori dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana telah terungkap di persidangan yang disampaikan oleh Dr. Andes Reni Kusuma Wardani selaku ahli psikolog forensik di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 21 Desember 2022 yang menyatakan jika dilihat pada konstruksi gender secara umum, yang lebih dominan ialah pihak yang memiliki fisik yang lebih kuat, memiliki tubuh yang lebih besar, dan ada satu lingkungan yang kemudian mendorong untuk memungkinkan terjadinya peristiwa tersebut. Sehingga pada konstruksi gender, relasi kuasa itu menjadi berbeda. Bahwa penuntut umum yang menyatakan terdakwa bertemu kembali